Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ketemu di biologi, pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas salah satu bahasan yang terdapat pada pelajaran biologi, yaitu ruang lingkup biologi. Ya. Tapi sebelumnya Anda harus tahu dulu apa itu biologi. Dan pastinya kamu harus simak ini baik-baik video ini, karena di akhir tayangan ini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab dengan baik dan tentunya harus benar. Baik, kita langsung saja. Biologi ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mana di dalamnya kita bisa mempelajari tentang semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, ciri-cirinya dan interaksinya dengan lingkungannya. Makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan, baik yang besar maupun yang kecil. Kecil ini yang uniseluler, yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Ulang ngeres. Yang disebut tidak bisa dilihat oleh mata telanjang itu artinya harus dibantu dengan sebuah alat yang namanya mikroskop. Nah, itu yang uniseluler. Contohnya apa? Bakteri. Selain bakteri, protozoa. Nah, itu sangat kecil, harus pakai alat. Yang multiseluler itu adalah yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhan maupun hewan. Nah, itu dipelajari oleh biologi. Ya. Darat, air, dan yang ada di udara. Biologi ini sebagai ilmu pengetahuan ini sangat membantu manusia untuk mengenal dirinya sebagai makhluk hidup, bisa mengenal lingkungannya, bahkan bisa mengenal bagaimana kita berhubungan dengan alam, dengan lingkungannya. Anda masuknya kemana, itu hubungan timbal baliknya, apakah yang saling menguntungkan atau merugikan yang lainnya. Anda sendiri yang tahu jawabannya. Selain itu pula, biologi ini sebagai ilmu pengetahuan juga bisa dapat memecahkan segala macam masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungannya. Anda mungkin pernah kebanjiran, hujan, kehujanan, kedinginan, kepanasan di musim terik matahari, kemarau. Nah, itu bisa diatasi, bisa kita pelajari dalam biologi. Bagaimana cara pemecahannya supaya daerah kita tidak longsor, tidak kebanjiran. Selain itu pula, biologi ini juga bisa mensejahterakan umat manusia. Keren habis nih. Oke. Biologi ini tentunya karena kajiannya sangat luas, maka biologi ini dibantu oleh beberapa cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi apa saja? Simak. Untuk sel, ada ilmunya tersendiri yang namanya sitologi. Mempelajari masalah jaringan, namanya histologi. Yang mempelajari tentang lingkungan, namanya ekologi. Yang mempelajari struktur luar tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan ataupun manusia ataupun hewan, namanya morfologi. Itu struktur luar. Kalau struktur dalamnya ada ilmunya tersendiri yang namanya anatomi. Anatomi. Jadi organ dalamnya dibuka, kita lihat apa saja yang ada di dalamnya, itu dipelajari oleh anatomi. Ilmu yang mempelajari tumbuhan, botani. Mempelajari hewan, zoologi. Yang mempelajari calon bakal makhluk hidup baru, embriologi. Terus kalau Anda dengar di luaran ada yang namanya cloning. Domba doli, pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ada cloning, hasil cloning namanya domba doli. Itu hasil perkawinan tanpa butuh jantannya. Luar biasa.
itu ada di bahasan bioteknologi. Kultur jaringan juga di situ ada di bioteknologi. Nah, itu beberapa cabang ilmu biologi yang bisa saya sebutkan. Yang lainnya coba kamu cari di buku literatur yang lainnya. Oke. Nah, sementara untuk objek kajian biologinya, objeknya apa saja sih yang dipelajari di makhluk hidup itu, di manusia, di hewan maupun di tumbuhan? Itu semuanya ada dalam bentuk tingkatan organisasi yang ada pada makhluk hidup. Mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Contoh tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup yang paling kecil itu adalah sel. Sel sangat kecil, untuk dilihatnya pun harus menggunakan mikroskop. Satu sel. Ada makhluk hidup yang bersel satu, itu namanya uniseluler. Uniseluler. Contohnya bakteri, protozoa, dan lain-lain. Sel ini pada yang multiseluler tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling berkelompok, berkumpul, yang bentuknya sama, berkumpul, dan fungsinya sama. Nah, itu namanya bukan sel lagi, tapi namanya jaringan. Jadi kalau misalkan bentuk selnya bulat-bulat semua, kumpul, namanya jaringan. Ada lagi yang bentuknya kubus, satu sel kubus. Kumpul bareng yang kubus itu, fungsinya sama. Satu, kubus yang satu dengan kubus yang lain, fungsinya sama. Nanti akan membentuk jaringan. Yang lonjong, satu sel lonjong kumpul bareng. Nah, itu bukan sel lagi namanya, tapi jaringan. Nah, di dalam makhluk hidup, jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya itu pun tidak sendiri-sendiri, tapi saling kerjasama. Saling kerjasama antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, saling berhubungan, melakukan tugasnya masing-masing, tapi dalam satu tujuan. Nah, di situ tingkatan organisasinya bukan lagi jaringan namanya, tapi namanya organ. Maka terbentuklah apa yang disebut dengan organ jantung, organ paru, organ ginjal, dan lain-lainnya. Di tumbuhan organ akar, organ batang, organ daun. Akar, batang, dan daun ini adalah organ utama pada tumbuhan. Nah, organ-organ ini pun di dalam makhluk hidup tidak berdiri sendiri. Contohnya, organ lambung tidak berdiri sendiri, tapi dia berhubungan dengan kerongkongan. Ke atasnya berhubungan dengan rongga mulut. Ke bawahnya dari lambung berhubungan dengan usus 12 jari. Usus halus, usus besar, dan anus. Maka terbentuklah sistem